Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Intania Putri dari kelas 2024E, akhiran NIM 176. Perkenalkan nama saya Safaura Mesya dengan akhiran NIM 181 dari kelas 2024E. Perkenalkan nama saya Arsyafaraya Maulidia dengan akhiran NIM 179 kelas 2024E. Perkenalkan nama saya Melantika Dewi Karisma dengan akhiran NIM 189 dari kelas 2024E. Nama saya Asyifa Syanaza Putri dengan akhiran NIM 172 dari kelas 2024E. Nah, saya Melantika Dewi Karisma sebagai moderator dalam diskusi kali ini, yang mana kita akan membahas tentang etika dalam atau kode etik ASN. Nah, apa sih kode etik itu? Pengertian kode etik ASN itu adalah suatu aturan-aturan tertulis yang mana hal tersebut mengikat suatu perilaku kelompok khusus. Nah, dalam konteks sekarang kita akan membahas tentang kode etik ASN, yaitu aturan-aturan yang mengatur perilaku tingkah laku ASN. Nah, kalau dalam konteks sekarang ini kita akan membahas tentang kode etik ASN yaitu adaptif. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, tepatnya di pasal 3 dan 4, itu nilai dasar ASN dijabarkan dalam kode etik dan juga kode perilaku. Nah, kode etik dan kode perilaku ini diringkas atau disingkat dengan sebutan berakhlak. Kita akan mengambil kode etik yaitu adaptif. Nah, kalau menurut aku sekarang kan banyak nih ASN yang harus dituntut untuk selalu adaptif, proaktif, dan juga berinovasi di era digital kali ini. Nah, namun seringkali kayak kita menemui kasus yang mana hal itu mencerminkan bahwasannya ASN itu kurang berinovasi, kurang proaktif, dan juga tidak selalu tanggap terhadap permasalahan yang ada di masyarakat gitu. Nah, menurut kalian ada nggak sih kayak salah satu kasus yang terjadi di saat ini yang mana hal tersebut itu mencerminkan bahwa ASN ini kurang berinovasi gitu, kurang adaptif terhadap perubahan teknologi sekarang? Aku ada contoh kasus itu dari artikel CNN. Itu tuh kayak masih banyak guru dan juga siswa itu yang kayak masih kesulitan gitu buat Mengakses teknologi. Akses teknologi buat di pembelajarannya, padahal ya akses teknologi buat pembelajaran itu kayak penting banget buat keterampilan terus meningkatkan kualitas pendidikan juga. Nah, kalau menurut kalian gimana nih kalau adanya kasus tersebut itu menurut argumen pribadi kalian itu gimana? Tapi itu di pelosok enggak? Biasanya kan kalau di sekolah-sekolah pelosok kan susah banget kan? Iya, Akses jaringannya emang susah. Iya, aku nemuin sih yang di daerah terpencil yang pelosok yang aksesnya kayak minim banget tuh. Emang seharusnya pemerintah tuh meratakan akses internet sih. Jadi Iya, biar betul. semuanya kan merasakan apa itu internet. Jadi nggak ada gap teknologi antara daerah pelosok sama kota. Iya sih. Jadi kita harus ngasih pelatihan juga kan, pelatihan selain jaringan internet juga ya, kita juga memberi pelatihan. Mungkin saja tuh ada berbagai daerah yang udah dikasih, mungkin udah memadai ya, sebenarnya cuman ada orang yang kayak ini gimana sih, gimana mungkin muridnya atau gurunya gitu kan ya. Terus kayak mereka tuh nganggep teknologi itu kayak nggak penting gitu. Ya, sekarang kan udah bener-bener era digitalisasi banget ya. Oke, baik. Jadi kalau bisa yang aku simpulin dari kasusnya Syifa itu kalau kurangnya pemerataan teknologi terutama yaitu akan mengakibatkan kayak bisa jadi ASN tersebut itu sebenarnya memang sudah mumpuni atau sudah bisa beradaptasi, tapi mungkin kurangnya teknologi tadi yang di tempat tertinggal, tempat terpencil kayak 3T itu yang mereka mana kayak mengakses teknologinya aja susah gitu, bagaimana untuk berinovasi atau mengadopsi teknologi tersebut gitu. Nah, selain kasusnya Syifa tadi, barangkali dari kalian ada beberapa kasus yang lain yang pernah kalian temukan. Jadi aku juga punya kasus nih, tapi sama dari Syifa ya, sama-sama dari artikelnya CNN, yaitu ini barusan kemarin terjadi September 2024, yang dimana datanya Presiden Jokowi kita ya, yang kemarin kita itu diretas. Jadi itu datanya kayak nomor WA, lokasi, alamat, dan lain-lain itu diretas oleh hacker. Dan tidak hanya presiden kita yang kemarin aja, itu juga terdapat 6 juta NPWP. Jadi kayak masyarakat itu juga beretas. Bayangin aja, itu hacker loh. Terus gak itu aja, itu juga keluarganya Jokowi juga, itu juga kena. Nah itu sangat amat apa
apa ya, bener-bener kayak kayak kok bisa sekelas hacker aja loh, kok bisa meretas si negara loh. sedangkan negara loh kok nggak bisa yang bikin perlindungan data yang sekeras itu. Dan si ethical hacker Indonesia ini yang namanya Teguh Aprianto juga mengutas di X-nya yang dulunya Twitter itu, katanya di lingkup hackernya itu juga yang namanya pasti kalian tahu Jorka kan. Itu juga udah viral, dan itu katanya dia juga kayak lingkupnya dia, mungkin bukan dia ya, tapi bener-bener satu grup gitu loh. Jadi ada screenshotannya gitu. Jadi kalau menurut aku sih ya mungkin itu ASN-nya ini kurang apa ya, pemerintah ini kurang memiliki perlindungan data yang bener-bener apa ya, kurang kuat banget. Berarti kurang kuat banget, kelas hacker aja bisa, masa kamu pemerintah nggak bisa Negara gitu kan? negara loh. Jadi bisa dijadi pembelajaran ya dari Iya. pemerintah buat Betul. si dari apa namanya hacker itu kayak jadi pembelajaran kalau harus ditingkatkan gitu loh keamanan. Betul. Nah, jadi yang bisa aku simpulin ya kan, kalau data presiden itu kan data yang paling penting di sebuah negara gitu kan. Karena itu presiden kan kepala negara yang memerintah, pasti juga banyak data-data pribadi yang seharusnya itu tidak boleh dipublikasikan gitu. Tetapi karena ada peretasan hacker tadi yang karena kurangnya keamanan, nah itu disebabkan itu juga karena kalau dituntut dari alasannya itu karena ASN-nya itu mungkin kurang pengetahuan, kurang keterampilan dalam membuat suatu pengamanan cyber yang benar-benar mumpuni gitu. Nah, selain kasusnya Syifa sama Faura, nah itu dari kalian ada nggak nih yang mirip-mirip sama kasus tersebut gitu, yang mencerminkan ASN itu belum bisa beradaptasi, belum bisa berinovasi dengan adanya kemajuan teknologi sekarang? Ada sih, kalau aku kemarin nemu kasus ASN nggak bekerja selama COVID karena gaptek ya. Dulu aku pernah baca berita waktu COVID itu ada PNS yang nggak bekerja, 30% PNS nggak bekerja selama WFH karena gaptek. Oh, itu yang diberitain di liputan 6 itu nggak sih? Iya, 30%. Nah, kalau menurut aku ya, padahal usia itu nggak menuntut sih. Maksudnya kita bisa belajar teknologi itu kapanpun. Betul. ASN tuh pada bilang kalau aku udah tua nggak pantas buat belajar. Sebenarnya bukan nggak pantas sih, mereka ada yang nggak mau buat belajar. Iya. Menurut aku ya, mereka tuh bukan nggak bisa, tapi emang nggak mau. Bahkan kepala BKN aja bilang kan kalau mereka tuh nggak mau belajar, bukannya nggak mampu, tapi emang nggak mau. Iya, malas. Sendirinya emang rendah ya. Karena mereka juga ada kan faktor usia juga. Iya, Itu menjadi alasan kan kalau mereka kayak nggak mau lah belajar udah tua. Padahal seharusnya kan harus dituntut untuk kewajiban mereka bekerja juga kan. Mau berapapun usianya, kita juga harus tahu teknologi seperti apa. Terus juga biar bisa berkolaborasi sama anak-anak Betul. Menciptakan inovasi yang baru lagi. Oke, jadi tadi untuk kasusnya kan guru yang tidak bekerja di masa pandemi gitu kan. Nah, karena mereka itu memang tidak mau, berarti kan mereka emang tidak mau berinovasi dan beradaptasi dengan teknologi yang sekarang gitu kan. Nah, itu sangat mencerminkan bahwa ASN terkhususnya guru di dalam konteks sekarang itu mereka tidak mempunyai niat untuk untuk bisa mengupgrade dirinya, untuk bisa menambahi pengetahuan pribadinya mengenai teknologi yang ada di zaman sekarang gitu. Nah, kalau dari kasusku sendiri, aku pernah menemukan itu di 29 Agustus 2024 kemarin ini ada kayak komunitas ojol itu mereka melakukan demonstrasi di depan gedung Kominfo di Jakarta. Nah, itu mereka menuntut untuk adanya Kominfo itu untuk cepat tanggap atau proaktif atas tuntutan masalah mereka gitu. Jadi mereka ada 6 tuntutan yang diajukan kepada Kominfo terkait masalahnya dengan pihak perusahaannya gitu. Namun Kominfo ini sudah dihimbau dari jauh-jauh hari, kenapa tuntutannya itu tidak segera diatasi, tidak segera direspon gitu. Jadinya ya siapa sih yang nggak marah gitu kan kalau tuntutannya kita kan ASN kan bekerja untuk masyarakat. Nah, tapi masyarakatnya ketika ada masalah ASN-nya itu tidak mau tahu, tidak aktif gitu. Iya benar. Jadi ya itu sangat mencerminkan bahwasannya kalau Kominfo, khususnya Kominfo, ASN ini tidak
Ya itu kayak ingatin kita pemerintah tuh harus kayak gimana ya, Meratakan Ya, meratakan semua sumber dayanya. iya, terus habis itu kayak ngasih pelatihan. Iya, masih pelatihan itu penting banget ya. Percuma kalau dia sumber dayanya banyak, tapi nggak dilatih untuk buat apa. Kita ngestak dalam Terus apalagi kalau mau minta inovasi ya kita tetap butuh anggaran. ya. Kalau punya inovasi nggak ada anggaran, inovasi itu nggak bisa jalan. Tapi kalau menurut aku kita juga harus menyadari ASN-nya ya. Iya, Apalagi kan ini kan udah era digital. Sampai kapan sih mereka mau stuck di zaman keterbelakangan itu? Kalau misalnya mereka nggak belajar teknologi, mereka juga akan berpengaruh sama pelayanan publik kan. Sekarang pelayanan publik udah digitalisasi semua. Kalau misalnya mereka nggak bisa melakukan menyesuaikan itu, gimana mereka bisa melayani publik dengan baik gitu loh? Sampai kapan mereka mau mengandalkan anak-anak muda? Yang muda aja lah, kita nggak usah, kita udah mau pensiun lah apa? Membebani yang muda. Dan yang muda juga bisa banget kan mengajari yang memungkinkan. Jadi nggak mungkin yang muda-muda terus. Jadi kalau sudah dua-duanya berkolaborasi pasti menciptakan inovasi terbaru dan insya Allah nanti kedepannya bakal pemerintah atau masyarakat bakal lebih berkembang lagi, lebih baik lagi. Sharing lah, Ya, sharing. Ada tambahan lagi kah? Ya kalau aku sih sama ya, kalau Iya, sama itu apa, meningkatkan Pelatihan. infrastruktur, Ya, betul. pelatihan ASN juga. Oh iya. Apalagi kan sekarang kalau misalnya cuma kita ada SDM, ada kemampuan, tapi infrastrukturnya nggak ada. Buat apa? Jadi intinya semuanya itu sumber daya, infrastruktur, pelatihan semuanya harus seimbang semua Iya, ya, harus betul. balance. Kalau nggak balance percuma, ini nggak mungkin maju-maju sampai kapanpun. Kesadaran juga penting ya, Iya, tidak hanya itu aja. Tetap kesadaran dari Ada diri. kesadaran gitu. Oke. Nah, tadi kan kalian sudah menyampaikan argumen sendiri bagaimana pemerintah itu seharusnya melakukan tindakan terhadap ASN yang tidak atraktif tersebut gitu kan. Nah, kalau misalnya pemerintah ini kayak masih abai atau masih tidak mendengarkan solusi atau saran-saran dari kita ini semua, nah itu apa sih dampak yang akan kayak terjadi secara real terhadap kita gitu? Kalau aku sih ini dampak buat mahasiswanya ya. Itu tuh kayak kan kalau misalnya kita masih stuck di pembelajaran yang itu aja, terus nggak inovasi baru, pembelajaran tuh semakin bosenin, monoton. Betul. Bosen banget gitu kan, nggak ada motivasi buat belajar gitu loh. Jadi kan biar belajarnya terstruktur, harus ada bau-bau kayak teknologi lah, inovasi baru lah dari guru, entah dari siswa sendiri. Kalau dari kasusku dampaknya itu pelayanan publik itu jadi nggak maksimal ya. Sekarang kan era digital, bahkan bikin KTP, bikin akte itu kan semuanya dan serba digital kan. Terus bayangin kalau misalnya ada masyarakat nih, masyarakat datang terus, "Bu, saya mau bikin KTP pakai KTP gitu." Apa KTP? Gimana bikinnya? Aplikasinya apa? Kalau misalnya ASN-nya itu nggak ngerti tentang teknologi, itu nggak bisa melayani publik dengan baik. Terus misalnya nih ya, waktu COVID kan Zoom kan? Iya. Habis itu kalau misal ada ASN dulu terus nggak bisa mengoperasikan Zoom, waduh, Itu kayak Bisa aja ketinggalan pelajaran. iya, itu kan tinggal jauh dan dampaknya makin sumber daya Iya. makin tidak meningkat gitu Juga kan. makin menurun kalau apalagi kalau siswa cuma dikasih YouTube terus Suruh dia lalu merisum itu benar-benar kayak nggak efektif banget. buat apa? juga belum tentu bakalan dibuka. Iya, betul. Apalagi cuma kalau dikasih tugas langsung gitu nggak Nah, kayak tugas di- langsung tanpa ada materi itu benar-benar sama sekali nggak efektif. biasanya guru makan dengan kita sih. Iya, betul, nggak mau apa ya? Jangan sampai terjadi. Iya, jangan sampai ya kita nanti kayak gitu ya. Jangan sampai. Alhamdulillah guys. Nah, kalau dari kasusnya Faura nih tadi yang peretasan identitas presiden kita, itu apa sih dampak yang kayak nyatanya untuk bagaimana upaya tersebut itu bisa mengancam data kerahasiaan negara? Jadi bisa dibilang ya, data itu kan sangat amat
privasi banget ya, karena dia juga jabatan paling tertinggi di seluruh negara gitu, seluruh negara satu negara ini kan. Jadi kalau misal itu disalahgunakan, misal apa ya, kan itu ada nomor telepon, juga ada alamat, para banget bisa kita telepon gitu kan, itu parah banget sumpah. Tiba-tiba kita bisa login IG-nya Jokowi. Kalau gitu namanya Pak Jokowi dibuat Waduh, nggak boleh ya. Iya, itu nggak boleh guys. Jangan Itu ya. parah banget sih. Salah gunanya itu bener-bener kesalahan apa ya, bener-bener fatal banget gitu, kayak parah banget. Jadi bener-bener harus dijaga banget itu, gimana pun caranya pemerintah bener-bener harus menjaga data tersebut yang udah bocor gitu ya. Tapi datanya yang bocor bukan cuman punya presiden. Iya, bukan cuma presiden, ada apa anaknya itu yang jadi wakil Gibran gitu kan. Terus ada menteri-menteri juga itu juga bocor. Terus siapa ya? Pokoknya ada menteri, terus ada 6 juta, bayangkan guys, 6 juta orang itu nggak ngapa-ngapain tapi datanya bocor, apa nggak sakno itu rek, lapor-lapor lebih bocor itu apa nggak mungkin tambah parah lagi ya itu mungkin ya, mungkin ada KTP juga itu katanya juga termasuk KTP juga, katanya itu penting banget, pinjol nih bahaya banget, parah banget emang. Udah makin meluas ya. Iya. Itu tadi kan yang di kasusnya Flora berarti bisa menyebabkan data tersebut itu disalahgunakan gitu. Nah, kalau dari kasusku sendiri yang tadi Kominfo tidak reaktif atau tidak proaktif dengan adanya tuntutan masalah dari masyarakat, itu bisa mengurangi kepercayaan publik bisa mengurangi kepercayaan publik ya kepada instansi masyarakat gitu kan, khususnya ASN, dan dalam kasus itu Kominfo. Jadi kayak masyarakat itu meragukan ya, gitu, meragukan. masalah kita aja nggak direspon, Apalagi apa yang nanti depannya gimana kalau masalahnya makin besar, itu hanya sekedar ojek doang ya, yang apa, yang demo ya kan. Tapi kalau bisa ada yang masalah lebih besar lagi. Misalnya kita kebijakan apa yang salah, harus setelah Kominfo. Setelah Kominfo guys, Itu kan tugasnya Kominfo kan, buat iya. jabatan rakyat sama pemerintah. Iya benar. Nah, jadi ya itu tadi ya. Jadi selain karena kalau dari kasusnya Syifa itu, jadi murid-muridnya untuk tidak bisa mengikuti pembelajaran, tidak kayak kalau nggak bisa beradaptasi, gurunya itu pembelajarannya jadi monoton dan tidak interaktif, tidak menyenangkan gitu. Ya, Tidak intinya bisa ada inovasi Iya, tidak bisa menumbuhkan kreativitas mahasiswa atau siswanya juga. Nah, terus tadi yang kasusnya Tania sama Safa itu bisa kayak tadi untuk di kasusnya Tania sama Safa itu kan dampaknya bisa efektivitas pelayanannya itu menurun gitu. Jadi seorang guru itu tidak bisa memberikan pelayanan optimal kepada siswanya, bahkan pada saat itu konteksnya di masa pandemi ya, yang mana guru itu harus selalu dituntut untuk adaptif dalam menyampaikan pembelajaran kepada siswanya gitu. Nah, terus tadi yang Flora ini bisa mengakibatkan penyalahgunaan data gitu, yang mana data itu tuh sangat penting bagi negara, penting banget gitu kan. Jadi kan kayak seorang presiden datanya bocor, itu kan pastinya nanti akan berakibat banget itu datanya soalnya. Iya. Nah, selain itu tadi untuk bisa kepercayaan publik itu menurun dalam kasus. Jadi kesimpulan dari podcast kami kali ini adalah seorang ASN itu sudah selayaknya adaptif ya. Entah mereka masih muda atau udah tua, udah selayaknya mereka itu adaptif karena memang etika dari salah satu etika dari ASN itu adalah adaptif. Jadi ASN juga harus bisa proaktif dan selalu berinovasi agar dapat selalu memajukan Indonesia dan meningkatkan pelayanan publik di Indonesia sehingga kemakmuran rakyat di Indonesia ini juga meningkat. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata.